Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya akan menanyakan kabar dari kalian. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Insyaallah baik. Karena kabarnya sudah baik, alhamdulillah. Bapak menyuruh salah satu dari kalian untuk membaca dan memimpin doa membuka pelajaran. Silakan dari sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilancarkan pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak, Bapak sekarang akan menyampaikan materi tentang sifat atau keteladanan sahabat Nabi, yakni Abdurrahman bin Auf. Bapak tuliskan ya sebelumnya. Dulu ya. Jadi sebelum Bapak memasuki materi hari ini, apakah dari anak-anak sekalian sudah tahu siapa sebenarnya sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf ini? Tidak tahu? Tidak ada yang tahu? Oke, baiklah. Bapak akan menjelaskan bagaimana profil dari sahabat Nabi, yakni Abdurrahman bin Auf. Dari profilnya sendiri bahwa sahabat Abdurrahman bin Auf sendiri adalah yang mempunyai sifat atau sikap kepedulian yang sangat tinggi. Sosialnya yakni selalu jika ada fakir miskin membutuhkan biaya atau pertolongan itu dibantu oleh sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Selanjutnya adalah bahwa sebelum masuknya Abdurrahman bin Auf ini ke Islam, bahwa sebelumnya nama Abdurrahman bin Auf ini bukan Abdurrahman bin Auf, yakni yang sebelum masuk Islam namanya adalah Abdul Amr. Dan beliau masuk Islam pada masa Khalifah Abu Bakar. 2 hari setelah Abu Bakar masuk Islam, selanjutnya adalah dilanjutkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Itu riwayat bagaimana profil tatkala Abdurrahman bin Auf masuk Islam, sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam, seperti itu. Selanjutnya Kelas dari rumah berbidang Oke, lanjut bahwa sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat yang sangat disayangi oleh Nabi. Juga beliau termasuk dari sahabat yang dijanjikan oleh Nabi, termasuk sahabat yang al-asyarah basyarah, yaitu 10 sahabat yang dijanjikan mendapatkan kabar gembira, yaitu pasti masuk surga. Di antaranya adalah 10 di antaranya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Di dalam riwayat hidup beliau sendiri, beliau setiap ada orang atau fakir miskin itu selalu tatkala ada yang membutuhkan biaya, beliau lah langsung menyodorkan biayanya untuk membagikan hartanya kepada kaum miskin dan fakir miskin dan sebagainya. Juga beliau tatkala terjadinya perang Uhud serta perang Badar, perang Tabuk itu beliau selalu menyumbangkan banyak hartanya untuk perang tersebut. Di antaranya adalah tatkala para sahabat membutuhkan biaya untuk perang, di situ sahabat Abdurrahman bin Auf menyodorkan hartanya sebanyak hartanya kepada
para tentara perang. Disitulah dermawannya dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Selanjutnya ini beberapa keutamaan dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Dan beliau adalah termasuk sahabat yang masuk Islamnya lebih awal daripada sahabat-sahabat yang lain. Yakni 2 hari setelah Abu Bakar masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Selanjutnya adalah beliau juga seorang mufti yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW untuk menjadi mufti tatkala pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya tentang teladan yang bisa diambil dari sahabat Abdurrahman bin Auf, yakni beliau memiliki watak yang dinamis dan ini nampak menonjol ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah. Telah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW pada waktu itu untuk mempersaudarakan dari 2 orang sahabat, yakni dari kaum Muhajirin serta kaum Ansor. Penduduk Madinah membagi 2 seluruh kekayaan miliknya dengan saudara orang-orang Muhajirin. Itulah dan sikap teladan yang bisa kita ambil dari sahabat Abdurrahman bin Auf sendiri ini ialah bahwa beliau sangat dermawan sekali dengan para sahabat, dengan para fakir miskin, terutama kepada para fakir miskin. Dan juga tatkala terjadinya perang Uhud maupun perang Badar dan perang-perang lainnya, beliau selalu menyodorkan harta benda baik dari segi uang, harta emas, dinar itu beliau selalu menyodorkan, dan tidak sedikit yang beliau sumbangkan, melainkan banyak harta yang beliau sumbangkan. Itulah teladan serta keutamaan yang ada pada sahabat Abdurrahman bin Auf. Baiklah Bapak, selanjutnya Bapak akan menampilkan video tentang sifat atau sikap keteladanan sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi nanti anak-anak silakan amati serta pahami bagaimana bentuk sikap dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Oke, silakan di sini dulu. Di lembah yang berada di antara gunung-gunung ini, terdapat kota Mekah yang selama perjalanan sejarah dan pergantian generasi ke generasi adalah tempat bertemunya kafilah-kafilah penunggang unta. Dari Mekah, ada 2 kali perjalanan dalam setiap tahun, perjalanan musim dingin ke negeri Yaman dan perjalanan musim panas ke negeri Syam. Penduduk Mekah terkenal sangat pandai dalam berdagang yang tidak dimiliki oleh penduduk daerah lain, dan di antara mereka ada yang terkenal dengan kebersihan dan amanahnya dalam transaksi yang rela dengan keuntungan sedikit asal halal. Bu, tolong buka pintunya, Bu. Bilal, Tidak tahukah kau kedatangan kami? aku dengar orang yang bertugas di perbatasan kota mengumumkan kedatangan kafilah. Mereka baru saja sampai. Di mana anakku Ibnu Auf? Aku meninggalkannya. Dia menunggui unta bersama barang dagangan. Dia menyuruhku untuk mengabarkan kedatangannya dengan selamat kepadamu dan mengangkut barang Umayyah bin Khalaf. Jadi, perdagangan kalian untung besar? Benar, benar sekali yang Anda katakan. Penjualan kami mengalami keuntungan karena anakmu Ibnu Auf. Dia benar-benar mukjizat ramalan. Engkau benar sekali. Dia membawa keberkahan. Ya, dia membawa keberkahan. Dia telah diberkati Tuhan. Dan Tuhan telah menjelma dalam dirinya. Apakah kalian sudah dengar tentang Ibnu Auf? Dan perdagangannya yang dapat untung besar di Yaman. Kami juga mendengar dia pandai dalam jual beli.
Dan dia telah mendapatkan sukses yang besar, wahai Al-Walid bin Al-Mughirah. Selamat untukmu, wahai Umayyah bin Khalaf. Karena temanmu mendapatkan keberuntungan setiap kali melakukan perjalanan dagang. Dan itu yang dicari oleh setiap pedagang. Bukankah kita juga mendapatkan keberuntungan dalam perdagangan, wahai Uqbah bin Abu Mu'id? Bukan itu yang aku maksudkan, wahai Al-As bin Wa'il. Yang aku maksudkan, Ibnu Auf mulai mendapatkan ketenaran dan namanya mulai terkenal luas. Jangan lupa bahwa amanah Ibnu Auf lebih dulu terkenal. Benar, dia mengambil bagian dengan tanpa melebihi atau mengurangi dan mengembalikan kepada pemilik barang hak-hak mereka. Sebenarnya dia tidak mempunyai watak yang mulia dan jiwa yang bersih. Aku juga beranggapan seperti itu. Menurutku, kalian terlalu melebih-lebihkan dalam memuji Ibnu Auf. Mengapa tidak? Kalau memang kenyataannya seperti itu. Kenapa dia tidak ikut perkumpulan kalian sekarang ini? Hah? Setidaknya dia akan membalas pujian kalian dengan mengucapkan terima kasih dan rasa syukur. Semua tidak ada yang tahu. Mungkin saja keadaannya tidak memungkinkan untuk hadir saat ini. Akan tetapi dia masih ada kesempatan untuk bertamu ke rumah Atik bin Abi Quhafa dan mengobrol dengannya. Tapi apa yang aneh dengan hal itu? Kita semua tahu kalau Ibnu Auf dan Abu Bakar bin Abi Quhafa sudah berteman sejak kecil, iya kan? Dan yang aneh, keduanya menghina Tuhan-Tuhan kita. Dan sekarang mereka berdua berada di rumah Khadijah bin Khuwailid, berkumpul bersama Muhammad bin Abdullah. Siapa yang memberitahumu? Aku yang melihat sendiri dengan kedua mataku. Mereka berjalan menuju ke sana. Apakah dalam hal itu ada yang membuatmu marah, wahai Abu Al-Hakam? Demi Lata dan Uzza, kalian lupa dengan urusan kalian. Tidakkah kalian tahu apa yang sedang terjadi di Mekah dan isu yang telah dilakukan Muhammad? Apa yang sedang dia perjuangkan secara sembunyi-sembunyi? Iya, benar. Benar apa yang dikatakannya. Iya. Menurutmu, apa yang sedang mereka bicarakan sekarang? Apa yang kau lakukan, wahai Abdu Amru? Kepada siapa kau sujud? Ibnu Auf berkata, aku bukan Abdu Amru, ibu. Akan tetapi aku Abdurrahman. Ar-Rahman? Ibnu Auf berkata, Tuhan yang Maha Esa. Aku hanya sujud kepadanya. Jadi selama ini kau menyembah Tuhan selain Tuhan kita, anakku. Ibnu Auf berkata, Ibu, masih ingatkah ibu apa yang aku ceritakan kepadamu tentang pembicaraan yang berlangsung antara aku dengan pendeta dan orang suci di negeri Yaman? Aku masih ingat pembicaraan itu tentang agama, para nabi, juga ramalan-ramalan yang ada dalam kitab suci. Ibnu Auf berkata, dan mereka memberitahuku bahwa seorang nabi akan diutus dari tanah Haram. Apakah nabi itu sudah datang? Ibnu Auf berkata, dia itu adalah Muhammad bin Abdullah. Al-Amin. Dia berhak untuk mengemban tugas itu. Ibnu Auf berkata, dia yang memberiku nama Abdurrahman. Setelah aku menyatakan masuk Islam di hadapannya, aku menjadi orang ke-8 pertama yang masuk Islam. Dan aku sangat mengharapkanmu segera menyusulku, wahai ibu. Sehingga engkau akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau begitu anakku, tolong terangkan kepada ibu apa arti Islam. Lihat wahai Umayyah bin Hamzah, itu temanmu, Abdurrahman bin Auf, memadu orang-orang yang akan pergi. Mau kemana dia? Mungkin dia akan pergi ke pinggiran kota Mekah untuk bergabung dengan Muhammad dan pengikut yang lainnya. Kalau begitu, aku akan mencegahnya. Wahai Abdu Amru! Abdu Amru! Abdu Amru! Tidakkah kau mendengar teriakanku? Ibnu Auf berkata, apa yang kau inginkan, hai Umayyah bin Khalaf? Muhammad telah merusak hubungan di antara kita. Kau meninggalkan agama nenek moyangmu dan mengikuti apa yang dia dakwahkan. Aku memanggilmu dengan Abdu Amru, tapi kau tidak menjawab. Apakah kau tidak menyukai nama yang telah diberikan oleh ayahmu, Ibnu Amru? Ibnu Auf berkata, engkau tahu bahwa sejak aku masuk Islam, namaku berubah menjadi Abdurrahman. Aku tidak mengenal Ar-Rahman. Buatlah di antara kita sebutan untuk memanggil dengannya.
Kalau kau tidak menjawab panggilan dengan namamu yang pertama, maka aku tidak akan memanggilmu dengan sebutan yang tidak aku kenal. Ibnu Auf berkata, "Wahai Abu Ali, buatlah panggilan di antara kita sesukamu." Kau Abdul Ilahi, hamba Tuhan? Ibnu Auf berkata, "Baiklah kalau begitu." Bagus. Sekarang, tidak maukah kau mendengar nasihatku? Tinggalkan Muhammad dan agamanya, agar kau bisa lepas dari ancaman kaummu itu. Kau dengar itu? Ibnu Auf berkata, "Aku telah menemukan dalam agama ini apa yang aku dambakan selama ini, dan kebenaran yang selalu aku cari. Aku jadi tahu jalanku setelah aku mengenal agama ini. Simpanlah nasihatmu, dan biarkan aku menempuh jalan hidupku." Wahai orang-orang Quraisy, perkara Muhammad semakin besar dan melampaui batas. Bahkan sekarang dia berdakwah terang-terangan di siang hari, meninggalkan cara lamanya, yaitu berdakwah sembunyi-sembunyi. Benar, Abu Al-Hakam. Dia telah merusak dua orang yang sangat aku percayai, yaitu hambaku Bilal bin Rabah dan temanku Abdul Amru bin Auf yang telah terkena sihir dakwahnya. Tidakkah kalian lihat bahwa orang-orang yang lemah dan miskin telah mengikutinya, dan pengikutnya tidak terbatas. Sebagian pembesar-pembesar kita juga mengikutinya. Yang lebih parah lagi, dia mengajak kepada persamaan antara tuan dan hambanya, yang kuat dengan yang lemah dan yang kaya pada yang papa. Seandainya dulu kalian mencegahnya sejak awal, aku yakin dia tidak akan bisa berani kepada kalian dan tidak menjadi seperti sekarang ini. Engkau benar, anakku. Demi Lata dan Uzza, kita telah terlalu bersabar kepada Muhammad sehingga kita menanggung akibatnya. Lalu sekarang apa yang kalian tunggu? Kita harus menghentikannya, menghalangi jalannya, supaya kita bisa menjaga agama Quraisy, kekuasaannya, dan kedaulatan di antara bangsa Arab. Kita akan menyiksa budak-budak agar menjadi peringatan bagi yang lain. Kita harus menghentikannya agar mereka tidak bisa mengembangkan ajaran ini. Kita boikot toko Quraisy yang mengikutinya agar mereka tidak mendapatkan keperluan sehari-hari. Kau benar, wahai Abu Al-Hakam. Usulanmu tepat sekali. Quraisy bergolak karena rasa amarah ini, seperti api yang membakar kayu bakar. Setiap suku mulai mengumpulkan orang Islam yang ada dan menyiksa mereka untuk mengeluarkan mereka dari agama baru ini. Penduduk tanah haram berubah menjadi beringas dan jahat. Musibah atas sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah. Mereka disiksa, dipukuli, dan diusir dari rumah mereka. Maka mereka hijrah di jalan Allah, mengorbankan keluarga dan harta mereka. Abdurrahman bin Auf termasuk mereka yang merasakan kesulitan dalam perjalanan hijrah dari Mekah menuju Habasyah. Maka tatkala diizinkan untuk hijrah yang besar dari Mekah menuju Madinah, dia memperoleh haknya dalam kehidupan yang baru ini. Alhamdulillah kita telah disambut dengan baik di sini. Ayo silakan. Iya. Kita diberikan makanan. Ayo silakan. Iya, benar. Ayo Terima silakan. kasih, terima Ayo. kasih. Alhamdulillah. Silakan Ya, alhamdulillah. dicicipi ya. Ayo, silakan. Terima kasih, terima kasih. Iya. Kita telah disambut dan dijamu dengan bagus. Kita mendapatkan kedamaian di sini, bukankah begitu? Engkau benar, wahai Al-Haris. Dia telah berjanji dan menepatinya dan mengamalkan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah bagaimana dia membantu para pekerja. Dia tidak segan untuk menyiapkan makanan mereka dengan tangannya sendiri. Demi Allah, wahai kaum muhajirin dan ansor, aku tidak pernah melihat orang pedagang yang sukses seperti Ibnu Auf. Benar. Aku masih ingat tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kita bersaudara. Dan kalian adalah saudara yang sangat baik, wahai kaum Ansor. Kalian menyediakan pertolongan dan bantuan pada kami. Akan tetapi Ibnu Auf pada hari itu meminta padaku untuk menunjukkan pasar Madinah. Dan dia tidak mau mengambil sebagian harta dan tanah milikku. Ibnu Auf berkata,
Semoga Allah memberkahimu dan apa yang kau miliki, wahai Ibnu Rabi'ah. Dan sekarang kau telah memiliki sendiri calon istrimu, daripada menerima calon istri yang aku tawarkan kepadamu. Ibnu Auf berkata, semoga barokah Allah bagimu dan keluargamu, saudaraku. Dan lihatlah sekarang, kita telah berhasil mengajak ibumu. Ibnu Auf berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena aku telah berhasil melaksanakan wasiat Rasulullah SAW. Benar, dia bertanya padamu, mahar apa yang kau berikan kepada istrimu, wahai Abdurrahman? Maka kamu menjawab bahwa kamu memberikan kepadanya emas yang layak. Kemudian dia mendoakanmu dan berkata, semoga barokah Allah bagimu, wahai Ibnu Auf. Itu pasti doa yang berkah dan dikabulkan, insya Allah. Ibnu Auf berkata, benar demi Allah, dunia telah datang padanya dengan membawa rezekinya. Sehingga seandainya aku mengangkat batu, pastilah di bawahnya ada emas dan perak. Wahai kaum muhajirin dan ansor, ada berita apa? Ayo kita dengarkan. Telah tersiar kabar bahwa Abu Sufyan memimpin kafilah pedagang Quraisy yang datang dari Syam. Maka Rasulullah SAW mengajak semuanya untuk berperang. Baik ya Rasulullah, kami siap untuk berperang. Perang Badar adalah perang pertama antara yang hak dengan yang batil. Abdurrahman bin Auf ikut serta dalam perang tersebut dan merupakan salah satu tentara yang baik. Adapun pada perang Uhud, dia teguh pendirian berjuang bersama Rasulullah SAW, sehingga akhirnya dia keluar dari perang tersebut dengan pincang. Dia hanya bisa menggunakan salah satu kakinya saja, disebabkan banyaknya luka dan tusukan. Walaupun begitu, dia masih saja mengikuti semua peperangan selanjutnya. Yang terakhir adalah perang Tabuk di perbatasan negeri Syam. Perang tersebut merupakan perang Rasulullah SAW yang terakhir. Demi Allah, kita telah melihat kesalihan Ibnu Auf dalam keislamannya, keimanannya yang kuat dan dalam berjihad di jalan Allah. Dan dengan hartanya yang berlimpah, dia mendermakannya di jalan Allah. Membantu saudaranya yang kesulitan dan menyiapkan pasukan Islam pada waktu Islam dalam kesulitan dan kesempitan. Ini adalah tindakan yang sangat mulia. Dan kita semua yang ada di sini harus mengikutinya dan mengikuti ajaran yang diberikan pada kita. Itulah ajarannya. Debu apakah itu yang membumbung tinggi? Lihatlah. Wahai penduduk kota Madinah, kafilah Abdurrahman bin Auf telah datang dari Syam, membawa gandum, tepung, keju dan pakaian. Alhamdulillah, berarti kita tidak akan kelaparan. Kita akan tetap mempunyai pakaian. Wahai kaum muhajirin dan ansor, lihatlah. Utusan Rasulullah telah datang. Iya, itulah kafilah Abdurrahman bin Auf. Mereka telah datang dari Syam. Mereka membawa gandum, tepung, keju, dan juga pakaian. Dan semua itu untuk kita. Dan mereka juga pulang dengan selamat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Aisyah bertanya, Ummu Anas, apa yang terjadi di luar sana? Anakku mengatakan kafilah yang dipimpin Abdurrahman bin Auf telah datang dengan membawa barang yang banyak. Aisyah berkata, apa kedatangan kafilah bisa menimbulkan keramaian seperti itu? Benar, wahai Ummul Mukminin, kafilah itu diangkut dengan 700 unta. Semoga berkat Allah tetap padanya terhadap apa yang melimpah kepadanya di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Itu dia Abdurrahman bin Auf berjalan ke arah kita. Alhamdulillah, segala puji kita bagi Allah atas kepulangannya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ibnu Auf berkata, bersediakah Ummul Mukminin Aisyah menjadi saksi dan juga penduduk Madinah bahwa kafilah ini dengan unta-untanya dan barang-barang yang ada di punggungnya aku persembahkan dengan ikhlas tanpa ada paksaan di jalan Allah. Dan demikianlah, setelah melewati kehidupan yang penuh dengan kedermawanan, jihad jiwa, harta, dan sabar dalam kesusahan dan musibah,
Maka tertutuplah halaman kehidupan Abdurrahman bin Auf, seorang yang lebih mengutamakan akhiratnya daripada dunianya untuk meraih surga yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang meriwayatkan bahwa setelah turun ayat tentang Abdurrahman dan kedermawanan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang nafkahkan hartanya di jalan Allah, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, anak-anak sekalian sudah melihat dan mengamati serta memahami dari video yang tadi Bapak tampilkan. Mungkin Bapak akan bagi dua kelompok untuk yang kalian telah lihat tadi. Satu kelompoknya yakni Irwan dan Fari, dan kelompok dua adalah Jadi Abdul Mulyadi. Bila di sini Bapak akan bagi antara kelompok satu mencari sikap atau keutamaan dari sahabat Abdurrahman bin Auf, kelompok dua yakni Abdul Mulyadi beserta kawannya mencari tentang teladan yang bisa diambil dari sahabat Nabi yang ini Abdurrahman bin Auf. Silakan untuk berdiskusi dulu, nanti setelah itu dipresentasikan di depan, dipresentasikan di depan duduknya masing-masing. Bapak beri waktu 5 menit sampai 10 menit untuk mendiskusikannya. Apa ya? Nanti Cuma tak kirim. Apa pertanyaan lo? Pertanyaan itu teladan yang bisa diambil. Jadi anak-anak sekalian, apakah ada yang sudah mendapatkan atau yang dipahami sudah ingin dipresentasikan? Silahkan saudara kelompok satu dulu. Oke, silahkan saudara Pak Hadi. Diri maju atau Berdiri aja di tempatnya. Oke. Utamakan sahabat Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang masuk Islam sangat awal. Tercatat beliau masuk Islam bersyahadat 2 hari setelah dibakar. Kemudian beliau termasuk salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Khalifah oleh Ibnu Umar bin Khattab untuk memilih Khalifah selanjutnya setelah Umar. Kemudian Abdurrahman bin Auf adalah seorang mufti yang dipercaya Rasulullah SAW yang untuk berfatwa di Madinah selama Rasulullah masih hidup. Kemudian Abdurrahman bin Auf telah terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah SAW. Kemudian suatu saat ketika Rasulullah berpidato menyemangati kaum muslimin untuk berinfak di jalan Allah, beliau menyumbang hartanya yang senilai 2.000 dinar, atau kalau sekarang dirupiahkan menjadi 2,4 miliar. Kemudian ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan karena medannya sangat jauh, beliau menyumbang 200 ukiah emas sampai berlipat berbisik oleh Rasulullah. Sepertinya Abdurrahman berdosa terhadap keluarganya karena dia tidak menggali uang belanja sedikit pun untuk keluarganya. Kemudian setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan ummatul mukminin. Kemudian Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan seluruh barang yang dibawa oleh kafilah perdagangannya kepada penduduk Madinah, padahal seluruh kafilah ini membawa barang dagangan yang diangkut oleh 700 unta yang memenuhi jalan kota-kota Madinah. Kemudian Abdurrahman bin Auf menyumbangkan dengan sembunyi-sembunyi uang lain, di antaranya 40.000 dirham. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga menyantuni para veteran perang Badar yang masih hidup. Kemudian beliau ketika meninggal pada usia 72 tahun masih juga meninggalkan harta yang sangat banyak. Kemudian saat pemakamannya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, Anda telah mendapat kasih sayang Allah dan Anda berhasil menundukkan
menemukan kepalsuan dunia. Oke. Terima kasih kepada kelompok 1 yang menamai diwakili oleh Kang Ari. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan berdiri. Baik, saya dari kelompok 2 yang mempresentasikan yaitu contoh dari sifat keteladanan sahabat Abdurrahman bin Auf. Di sini beliau memiliki sifat keteladanan yang sangat dermawan. Kemudian beliau juga banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga banyak menyumbangkan harta-harta beliau untuk ikut berperang. Di antaranya yaitu seperti uang atau harta-harta lainnya. Baik, seperti itu. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 telah mempresentasikan apa yang telah didiskusikan tadi serta yang telah kalian amati dari video yang Bapak tampilkan. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari hari ini serta dapat dipahami bahwa sahabat yang terkenal sangat dermawan, yang sangat dekat dengan Nabi, yang masuk Islamnya lebih awal itu adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Itu perlu kita kenal karena beliau mempunyai jiwa sangat baik jiwa yang sangat baik juga dermawan terhadap umat Islam itu sendiri. Selanjutnya sebelum Bapak mengakhiri pelajaran hari ini, sebelum penutup, Bapak akan memberikan tugas harian untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan setelah pelajaran Bapak. Tadi disimak di LKS-nya buka halaman 23 bab 2. Itu ada tugas berupa pilihan ganda serta esai. Mohon untuk dikerjakan sesuai yang ada di buku tersebut. Sesuai ya. Oke. Sebelum Bapak akhiri, perwakilan anak peserta didik silakan untuk membaca doa penutup. Silakan anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca surat al-Baqarah bersama-sama. Sekian dari saya, kebenaran hanya milik Allah, kesalahan hanya milik saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.